Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait laporan pengembangan bisnis yang mengangkat tema yaitu tentang bisnis jus ekstrak yang bernama Juice True. Juice True, be true for a healthy body. Kelompok kami terdiri dari saya yang bernama Wulan dan dua rekan saya yang bernama Dinda dan Lolita. Selanjutnya, isu yang diangkat dalam bisnis kami yaitu minuman sehat yang segar banyak digemari di masa pandemik dan menyehatkan tubuh. Terdapat berbagai varian rasa unik dengan harga yang terjangkau. Contoh kasus atau cerita, kami bertiga merupakan penikmat minuman manis. Kami menyukai berbagai macam minuman manis yang dijual di pasaran. Pada suatu ketika, salah satu dari kami mengalami sakit yang cukup serius karena efek samping dari mengonsumsi minuman manis kemasan yang banyak mengandung gula secara terus-menerus dan mengharuskannya untuk berhenti mengkonsumsi minuman manis. Yang dimana hal tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk kami sebagai pencinta minuman manis. Tentu kami akan merasa sangat kesulitan. Akhirnya, kami bertiga mencari solusi dan membuat bisnis terkait minuman manis bersama yang menyehatkan, yaitu bernama Juice True. Untuk solusi yang sudah ada, yang pertama itu ada jus buah kemasan, yang kedua itu ada jus dengan harga yang mahal, dan poin yang terakhir yaitu jus dengan banyak varian rasa umum. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Dinda. Solusi yang ditawarkan dari produk atau jasa yang kami buat adalah jus yang dikemas dengan menarik, jus ekstrak dari buah segar tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan, serta membuat tubuh menjadi sehat. Yang ketiga, memiliki banyak varian rasa yang unik. Value proposition yang unik dari produk kami adalah dengan adanya banyak varian jus ekstrak yang unik dan jarang ditemui, akan tetapi memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Functional benefit-nya adalah minuman yang menyegarkan. Emotional benefit-nya justru merupakan minuman yang menyehatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lolita. Input dari jus True-nya itu sebagai minuman sehat, minuman kemasan, minuman yang segar, minuman yang lezat, dengan berbagai variatif dan harga terjangkau. Kemudian proses dari jus True ini yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian proses pembuatan, proses pengecekan bahan, dan lain-lain, dan proses pemasaran dan proses penjualan. Output dari jus True ini yaitu sebagai jus ekstrak dengan rasa yang lezat, kemasan yang menarik, pilihan rasa variatif, menyehatkan dengan harga yang terjangkau. Kemudian outcome-nya dari jus True-nya itu sebagai minuman dengan sehat, gemar meminum jus, terhindar dari penyakit, serta menjaga tubuh agar tetap fit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan membahas tentang target customer pada Juice True. Dalam grafik ini digambarkan jumlah konsumen per kategori dalam jumlah ribuan. Pada kategori pertama yaitu kategori dewasa yang berusia 20 tahun ke atas yang memiliki target sebanyak 5.000 konsumen. Pada target kedua yaitu anak-anak yang kami targetkan sebanyak 1.000 konsumen. Selanjutnya dalam kategori ketiga yaitu ada lansia yang kami targetkan sebanyak 3.000 konsumen, dan yang terakhir yang paling banyak yaitu kami menargetkan pada kategori remaja sebanyak 7.000 konsumen. Selanjutnya di samping ini juga terdapat market sizing yang terdiri dari Serviceable and Obtainable Market atau SOM. Selanjutnya ada Serve Available Market atau SAM,
Selanjutnya ada total addressable market atau TAM, dan yang terakhir ada potential available market atau PAM. Kompetisi dan posisi pesaing. Pada posisi pesaing langsung, terdapat toko jus buah pinggir jalan, toko jus buah online, dan jus buah kemasan di minimarket. Untuk pesaing tidak langsungnya ada toko minuman dan minuman kemasan di minimarket. Berikut ini merupakan gambaran dari posisi justru dengan kompetisi dan posisi pesaing yang lainnya. Selanjutnya dalam slide ini terdapat sumber pendapatan. Sumber pendapatan pertama dengan harga unit 20.000, COGS per unit 15.000, dan laba kotor yang akan diperoleh per unit yaitu sebanyak 5.000. Pada sumber pendapatan kedua, harga per unitnya yaitu 22.000, COGS per unitnya 15.000, dan laba kotor per unit yang diperoleh yaitu sebanyak 7.000. Selanjutnya pada sumber pendapatan ketiga, harga per unitnya itu ya sebesar 21.000 dengan COGS per unit 15.000 dan laba kotor per unit yang diperoleh yaitu 6.000. Dan untuk sumber pendapatan yang keempat, harga per unitnya itu 20.000, COGS per unit 15.000, dan laba kotor yang akan diperoleh per unit yaitu sebanyak 5.000. Di samping itu terdapat grafik proyeksi nilai pendapatan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Total nilai pendapatan pada tahun pertama yaitu sebanyak 44 juta, pada tahun kedua sebanyak 63 juta, pada tahun ketiga sebanyak 50 juta, pada tahun keempat sebanyak 47 juta, dan pada tahun terakhir, tahun kelima, yaitu sebanyak 51 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dinda. Untuk kebutuhan dan alokasi dana, pemasaran modal dari pemasarannya adalah sebesar 2 juta, kerja rekrutmennya sebesar 3 juta, capital expenditure pengembangan produknya sebesar 5 juta, dan untuk alatnya sebesar 2 juta, kendaraan 6 juta, dan dana mendadak sebesar 5 juta. Maka totalnya adalah 23 juta. Jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya adalah sekitar 5 juta. Untuk runway atau dalam berapa bulan perdana tersebut habis adalah selama 3 bulan. Target yang ingin dicapai justru dalam 2 tahun ke depan adalah di mana di bulan Januari 2022 memiliki rumah produksi sendiri, Juli 2022 kemasan tanpa plastik, Agustus 2022 grand launching produk pertama dengan mengundang 20 media massa, September 2022 menggunakan jasa influencer sebagai jasa marketing, Oktober 2022 membuat iklan di TV, November 2022 memasukkan justru ke minimarket, di Desember 2022 memiliki kafe sendiri, dan di Januari 2023 melakukan pengembangan produk. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi pemasarannya. Yang pertama itu di fase yang pertama, di bulan pertama hingga bulan ke-6, yang akan kami lakukan adalah soft launching, membuka akun sosial media, dan memiliki tim yang berjumlah sebanyak 3 orang. Pada fase kedua, di bulan ke-7 hingga bulan ke-12, yang akan kami lakukan yang pertama ialah grand launching, yang kedua meluncurkan produk, yang terakhir ialah memperkenalkan produk. Pada fase ketiga, di bulan 13 hingga bulan ke-18, yang akan kami lakukan ialah mempromosikan produk secara digital atau online, mempromosikan kepada kerabat ataupun keluarga, selanjutnya menggunakan jasa influencer, yang terakhir memberikan pelayanan yang baik. Pada fase keempat, di bulan ke-19 hingga bulan ke-24, yang akan kami lakukan ialah menciptakan varian baru, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Pada fase kelima, di tahun ketiga hingga tahun kelima,
Yang akan kami lakukan ialah meningkatkan kualitas dan rasa, menambahkan karyawan atau tim, dan yang terakhir, membuka toko offline store. Untuk fase yang terakhir atau keenam, setelah tahun kelima, yang akan kami lakukan ialah membuka franchise, membuka reseller, dan menambah alat serta kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lolita. Kemudian ada proyeksi keuangan di mana bagaimana kami meningkatkan pendapatan dan profit usaha dari Justru ini, yaitu dengan menambah produk dan layanan, dengan menambah berbagai variasi produk, kemudian menjual produk dalam jumlah yang lebih banyak, terbukti dari tahun pertama, tahun hingga kelima, kami menjual produk mulai dari 1.000, 2.000 unit, kemudian hingga 5.000 unit. Jumlah konsumen, ulang-ulang. Kok gue ngacak sih ngomongnya? Masih ada kan waktunya? Kemudian ada proyeksi keuangan, di mana jumlah konsumen ini dari tahun pertama dari 100 konsumen, tahun kedua ada 200 konsumen, di tahun ketiga ada 300 konsumen, di tahun ke 100 konsumen, hingga tahun kelima ada 500 konsumen. Dengan bagaimana kami meningkatkan pendapatan atau profit kami, yaitu dengan menjual produk dalam jumlah yang lebih besar. Di sini terlihat dari tahun pertama kami menjual 1.000 unit produk, kemudian di tahun kedua kami menambah hingga menjadi 2.000 unit produk, dan seterusnya hingga tahun kelima, yaitu sebanyak 5.000 produk. Selain itu, untuk menambah pendapatan, kami juga menaikkan penjualan. Terbukti dari tahun pertama, total pendapatan kami di tahun pertama yaitu sebanyak 44 juta. Kemudian di tahun kedua yaitu sebanyak 63 juta. Dan bahwa kami mengalami penaikan profit. Selain itu, kami juga melakukan pengurangan biaya operasional untuk menambah profit kami. Sekian. Next. Next. Sekian dari kelompok kami tentang laporan pengembangan bisnis dari Justru, Just Extract. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.